Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Hai, jumpa kembali teman-teman di channel kami, teman-teman. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani tukuban bangunan yang simpel, yang menarik, yang menyenangkan. Punya toko itu harus menyenangkan, teman-teman. Jangan sampai punya toko itu menyusahkan. Nah, ini pagi Minggu, hari Minggu, buka pagi-pagi. Karyawan masuk sebagian, yang mau masuk, yang nggak mau masuk juga nggak apa-apa, nggak ada ikatan, nggak ada paksaan. Yang masuk digaji 2 kali, yang tidak masuk tidak mendapatkan gaji. Nah, aturan saya seperti ini. Kalau hari Minggu seperti itu. Kalau tokonya rame, malah nanti ada bonus lagi. Karena kita kerja itu tidak sendirian, teman-teman. Kita kerja itu bersama dengan tim. Jangan menganggap karyawan itu tidak bermanfaat atau karyawan itu sebagai orang lain. Karena ya kita tetap membutuhkan karyawan. Pagi ini saya ingin membahas tentang apa ya, teman-temannya, tentang kenyamanan kita di dalam bidang usaha dan kenyamanan kita di dalam kita berorganisasi itu, atau kita punya asosiasi, kita punya komunitas. Kalau kita mempunyai toko bahan bangunan dan itu punya komunitas di toko bahan bangunan, ya baik-baik saja. Untuk komunikasi antar toko bahan bangunan itu memang baik-baik saja. Apalagi kalau komunitasnya itu rukun, kalau komunitasnya itu bersatu. Contoh, di suatu daerah ada komunitas itu bisa menyeragamkan harga lah, terus bisa saling bertukar pikiran, bisa saling mengisi. Maksudnya seandainya ada stok kita yang kurang, diisi dari toko lain, ditempelkan. Nah, itu bagus-bagus saja, teman-teman. Karena saatnya sekarang ini bukan berkompetisi, saatnya kita harus berkolaborasi dengan sesama toko. Kalau kita berkompetisi dengan sesama toko, apalagi toko tetangga, toko sebelah, lah itu nanti kita sendiri yang rugi. Kita menjual murah, ada tetangga lagi menjual lebih murah lagi. Karyawan perempuan baru datang ini, teman-teman. Jeragane teko disian. Karyawannya kayak teko iki. Iki munyik situne ono munyik singitan ya nek gak wani iki. Wisinan arek iki ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita itu kalau memang kita rukun makin kuat sebenarnya. Tapi kalau kita itu nggak rukun dengan sesama toko, dengan sama-sama menjual bangunan, ya nanti kita sendiri yang rugi. Pasti persaingan itu pasti ketat. Karena apa? Karena tidak ada ikatan satu dengan yang lain. Kalau sudah persaingannya itu ketat, persaingannya itu hebat, persaingannya itu nggak sehat, ya yang dirugikan yang punya toko. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan konsumen, gitu loh, teman-teman. Contohnya sekarang kita menjual barang-barang yang umum saja, barang-barang semen itu. Ada kita menjual semen sekarang harganya 60.000, katakan seandainya gitu saja, 60.000. Setelah itu tetangga kita menjual 59. Ada lagi yang menjual 58. Ya sudah, yang diuntungkan konsumen, karena konsumen itu bukan orang goblok. Konsumen itu juga pinter mencari barang yang lebih murah dengan kualitas yang sama, karena sama dengan kita juga. Kita sendiri juga seperti itu kan, meskipun itu saudara, meskipun itu tetangga, meskipun itu satu asosiasi, meskipun itu teman baik. Kalau kita mencari barang untuk dijual, ya kita cari yang paling murah kan. Kita cari yang paling murah, kita cari yang paling nanti untungnya yang paling banyak. Itu seperti itu. Sama, kita juga seperti itu semua. Nah, kalau kita bisa rukun, kita bisa bersatu di antara
toko-toko bahan bangunan kita bisa komunikasi. Gimana caranya supaya toko itu bisa mendapatkan untung yang wajar. Jangan sampai kita itu mendapatkan untung yang jur-juran, tidak mendapatkan untung. Ya nggak mungkin lah toko bahan bangunan nggak mendapatkan untung, nggak mungkin. Cuman kalau memang bisa wajar kan lumayan. Nah, seperti itu teman-teman. Pagi-pagi ini baru buka ini, jam berapa ini? Oh, jam 8 kurang. Tempat saya itu jam 8 ini masih sepi teman-teman. Ada ya 1-2 orang gitu saja yang beli. Tapi biasanya kadang-kadang kalau hari Minggu ini transaksi insya Allah lebih dari 100 transaksi. Insya Allah kalau Tuhan mengizinkan. Ini sebenarnya kerja kan seperti itu. Kerja itu kan ikhtiar saja. Hasilnya kita nggak bisa intervensi di hasil. Kita tidak akan bisa pernah intervensi di hasil. Yang bisa kita intervensi itu adalah ikhtiar, usaha, manajemen itu yang bisa kita usahakan. Tapi kalau hasilnya nggak bisa. Itu teman-teman. Sama dengan yang teman-teman seandainya ada yang punya grup di toko bahan bangunan. Nah, kalau sudah mempunyai grup di toko bahan bangunan, itu enak. Nanti kita bisa komunikasi satu dengan yang lain, bisa komunikasi suppliernya mana, dari mana supplier yang paling murah, dari mana barang yang paling bagus, itu biasanya seperti itu. Nah, itu seperti itu teman-teman. Di tempat saya juga ada grup sih, ada grup namanya grup Danis Putra Arsitek. Itu anggotanya juga di seluruh Indonesia. Jadi kita bisa komunikasi, saling berbagi, saling bertukar pikiran, saling silaturahim sesama pemilik grup toko bahan bangunan. Nah, itu juga seperti itu. Tapi ya itu di grup itu tidak ada yang baper teman-teman, tidak boleh baper. Kalau kita masuk di dalam grup itu jangan mau menang sendiri, jangan memaksakan kehendak sendiri. Grup itu tidak ada apa-apanya teman-teman. Grup di grup di WA itu tidak ada apa-apanya. Kita bukan siapa-siapa dan kita juga tidak menganggap orang lain siapa-siapa. Karena memang grup itu tidak ada sanksinya, tidak ada hukumannya, tidak ada apa ya, nggak ada. Yang penting kalau kita mau silaturahim ya silaturahim gitu saja. Kalau kita mau berbagi ya berbagi begitu saja. Kalau berbagi jangan berharap untuk kembali. Kalau kita mau posting terus nggak ada yang komen terus kita marah, yo ngapain marah dengan siapa? Memangnya kita siapa gitu kan? Memangnya kita siapa? Yang kita marah itu terus siapa? Anggota grup itu bukan karyawan kita. Anggota grup itu bukan saudara kita, anggota grup itu bukan bawaan kita. Seandainya Anda pendiri grup mau ngomong seperti ini, nggak ada yang reken, ya sudah, keluar saja. Emangnya gue pikirin? Itu saja teman-teman. Nah, di grup itu juga seperti itu. Kalau memang niatnya berbagi, ya berbagi saja sudah. Kalau ingin kontribusi di grup, ya kontribusi saja. Jangan terlalu berharap teman-teman. Kalau berharap, pasti kecewa. Terus jangan memaksakan kehendak karena grup itu yaitu tadi anggotanya itu bukan anak buah kita. Anggotanya itu bukan karyawan kita, anggotanya itu bukan bawaan kita. Ya nggak mungkin ya anggota grup mau disuruh, nggak ada hukumannya sama sekali dan nggak ada iuran sama sekali. Gitu teman-teman. Terus seandainya kita mau mendirikan grup, kalau kita nggak mau susah payah, nggak mau mengorbankan pikiran, nggak mau nggak mau direpotkan, jangan mendirikan grup teman-teman. Kalau mendirikan grup nggak mungkin bisa bertahan lama. Kalau ingin mendirikan grup harus yaitu tadi mau berjuang, mau disalahkan. Nah, tapi kalau sudah nggak nyaman ya sudah. Dan anggota-anggota grup juga seperti itu. Kalau memang nggak nyaman ya sudah keluar saja. Emangnya grup itu untuk apa kan? Nggak. Kalau memang grup itu masih ada manfaatnya bagi kita ya kita huni. Sama dengan kita bertetangga, kita hidup di komplek. Nah, komplek itu nggak nyaman dengan kita. Ya sudah kita saja yang mengalah pindah ke komplek yang baru. Kalau memang masih nyaman, masih bisa menerima kita dengan baik, menerima kita dengan sopan,
ya sudah kita di situ. Gitu saja loh teman-teman. Malah lebih gampangan kita keluar masuk dari grup yang satu ke grup yang lainnya. Mau minta kontribusi apa? Mau memberi kontribusi apa ya silakan memberi. Tapi kalau memang berharap grup itu harus manut dengan dirimu, emangnya kamu siapa kan gitu teman-teman. Nah, demikian. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan yang ingin belajar sesama toko bahan bangunan, ada grup saya namanya Danis Putra Arsitek. Dan ya itu tadi, kalau mau masuk di grup itu ya jangan terlalu berharap di grup satu, jangan sok pamer di grup dua, yang ketiga ikuti saja apa yang ada di grup itu, jangan terlalu memaksakan diri. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.